Halo guys, selamat datang di channel Rilia, apa kabar? Akhir-akhir ini banyak banget orang kepengen viral ya dengan cara apapun tanpa memikirkan resiko yang akan diterima nanti. Seperti film yang mau aku bahas ini berjudul Sick of Myself 2022. Film ini berkisah tentang seorang wanita muda. Dia sengaja membuat dirinya sakit parah hanya untuk bisa terkenal dan mendapat perhatian banyak orang. Dia gak peduli tuh setiap hari merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Emang ada gila-gilanya sih ini wanita. Oke, sebelum kita ke alur cerita, boleh dong kalian like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Terima kasih. Di awal film ini kita akan berfokus pada dua sejoli bernama Signe dan Thomas. Siang itu mereka berada di restoran mewah dengan maksud ingin mencuri minuman abok seharga $2.300. Supaya tidak dicurigai, Thomas berpura-pura memberi kejutan ultah ke Signe dan setelah kondisi aman, mereka mulai melancarkan aksi. Dengan sangat mudah rencana mereka berjalan mulus. Namun anehnya, ketika pelayan itu kembali, Signe dilewatin begitu saja. Bukannya senang, Signe justru kesal karena tidak dikenali. Memang Signe ini tidak terkenal seperti Thomas. Signe hanya seorang kasir kafe, sedangkan Thomas seniman kursi. Udah gitu Signe juga tidak pandai bergaul, temannya aja sedikit. Kelihatan kan tuh pas di pesta teman mereka, Signe sendirian. Dia bete banget ngeliat Thomas seru-seruan sama temannya cerita soal kejadian pencurian tadi. Keesokan harinya ketika Signe sedang bekerja, tiba-tiba ada kejadian tak terduga di mana seorang ibu-ibu digigit Togi. Signe shock dan kaget, dia kayak orang bingung saat membantu ibu-ibu tersebut. Sementara orang-orang di sekitarnya hanya menonton saja. Tak lama petugas medis akhirnya datang. Signe diminta menceritakan kronologisnya. Setelahnya, Signe pulang dengan baju yang masih penuh darah. Orang-orang jadi ngeliatin, bahkan ada juga yang perhatian. Setibanya di rumah, Signe langsung duduk terdiam. Di situ Thomas panik melihatnya. Thomas menanyakan keadaan Signe dan ingin tahu apa yang terjadi. Namun karena Signe yang masih syok, dia sulit menceritakan. Jawabannya pun gak ada yang jelas. Besoknya, Signe menemui temannya yang seorang jurnalis bernama Mart untuk menceritakan insiden kemarin. Signe berharap Mart bikin artikel aksi heroiknya. Kejadian itu sudah 2 minggu berlalu, Signe masih saja menceritakan hal yang sama ke teman yang lain. Signe terus saja membanggakan dirinya, bikin Thomas kesal. Makanya, Thomas mengalihkan pembicaraan dengan membahas pameran kecil Thomas yang akan segera rilis. Singkat waktu, tibalah hari di mana pameran Thomas sudah dimulai. Banyak sekali tamu undangan yang sudah datang. Namun siapa sangka, salah satu kursi di pameran itu hasil curian Thomas. Selama pameran berlangsung, Signe sendirian, gak ada yang ngajak ngobrol. Bahkan Thomas saja sibuk sendiri. Kemudian mereka makan bersama. Tapi sebelum itu Koki menanyakan ke para tamu apa punya alergi. Signe pura-pura aja bilang kalau dia alergi kacang. Makanan Signe pun dibedain sama yang lain kan. Tapi Signe malah makan punya Thomas yang ada kacangnya. Biar gak ketahuan cuma pura-pura, Signe batuk-batuk. Thomas diem aja gak peduli. Sedangkan para tamu khawatir. Setelah Signe baikan, dia diajak ngobrol. Ngelihat Signe akrab sama para tamu, Thomas gak suka. Ya udah, biar para tamu fokus ke Thomas, dia mulai pidato. Di tengah pidato, Signe yang ingin mencari perhatian batuk-batuk lagi, bahkan sampai pingsan. Para tamu sibuk membantu Signe sehingga pidato Thomas pun dihentikan. Kejadian tadi membuat Signe sadar ternyata jika dia sakit orang-orang lebih respek. Signe jadi menyukai itu, bahkan sekarang dia seperti terobsesi. Signe cobakan cari di internet tentang penyakit. Dia nemu nih satu artikel penyakit kulit yang disebabkan oleh obat dari Rusia. Efek obat itu sangat berbahaya, tapi Signe tidak peduli. Dia akan memakai obat tersebut. Untuk bisa mendapatkan obat itu, Signe menemui teman lama bernama Stian. Stian ini pandai mencari barang-barang ilegal. Di situ Signe meminta Stian mencari obat yang dia inginkan. Signe beralasan jika obat itu untuk meredakan sakit kepala. Untungnya Stian percaya. Beberapa hari kemudian, obat yang dipesan sudah diterima Signe. Sempat merasa ragu, tetapi demi bisa mendapat perhatian orang-orang, Signe nekat meminumnya. Sebelum bekerja, Signe pasti selalu minum obat tersebut. Efeknya bikin Signe ngantuk terus. Bahkan saking ngantuknya, Signe bisa tidur di mana aja. Semakin Signe rutin meminum obat itu, efek lain pun mulai Signe rasakan. Dia merasa gatal-gatal, lalu bermunculan ruam merah di tangan dan leher.
Signe pura-pura nggak tahu ketika Thomas menanyakan kondisi yang dialami. Mest på armen egentlig. Kemudian Thomas melakukan wawancara dan pemotretan. Thomas nggak peduli, dia cuekin Signe, bikin Signe kesal, yang akhirnya membuat Signe melampiaskan amarahnya itu dengan meminum semua obat di botol sampai habis. Akibat terlalu banyak, efeknya pun parah. Wajah Signe bengkak semua. Segera cepat Signe dibawa ke rumah sakit. Di sana Signe di CT scan, lalu wajahnya diperban. Setelah itu, Signe berfoto untuk ia sebarkan ke teman-teman. Besoknya, Thomas berkunjung. Thomas sungguh minta maaf karena sudah tidak peduli. Tak berselang lama, dua teman Signe datang, tetapi satu teman mereka bernama Enin tidak ikut. Signe kesal apa yang ia harapkan tidak sesuai ekspektasi. Orang-orang tidak banyak peduli, bahkan yang berkunjung ke rumah sakit hanya beberapa saja. Semakin haus akan perhatian orang-orang, Signe semakin gila. Ketika dia dibolehkan pulang, Signe membuka perban di wajah dan meminta Thomas untuk memfoto dirinya. Kom igjen. Foto itu pun Signe unggah di sosmed. Belum cukup nih, Signe kemudian menemui Mart. Di situ Signe pura-pura bersedih atas apa yang menimpa dirinya. Dia meminta Mart membuatkan artikel tentang penyakitnya itu. Mart sangat simpati dan ia setuju. Saat itu juga, Mart dan timnya melakukan pemotretan dan wawancara ke Signe. Hvordan har du tenkt å bruke den? Ikke som et objekt som man skal være på trykk i media. Berharap artikelnya viral, Signe sampai-sampai bermimpi dirinya diundang ke acara TV. Tapi kenyataannya, pagi hari itu artikel Signe tidak menjadi top pertama. Jeg får se da. Hei, Marte. Hei. Signe kesel banget. Langsung dia menelpon Mart untuk memintanya menempatkan artikel Signe di halaman pertama. Nei, ikke som... Var det noe jeg sa du syns? Setelah itu, beberapa minggu kemudian artikel Signe viral. Banyak orang yang melihatnya, bahkan dicetak di koran juga. Signe sekarang menjadi pembicaraan publik dan tentu membuat Signe bahagia. Wajahnya terlihat berbinar-binar. Apalagi sekarang dia bisa bergabung dengan teman-teman Thomas. Gantian deh Thomas dicuekin. Ya walaupun sekarang Signe sudah terkenal, tetapi efek lain dari obat itu pun semakin intens. Di mana salah satu kaki Signe bergetar sendiri dan sulit dikendalikan. Bahkan dia juga kini sulit untuk menelan. Viralnya Signe ini membuat Signe mendapat kesempatan menjadi model. Di situ Signe berbincang dengan Christine mengenai masalah kontrak. Tetapi tiba-tiba mulut Signe mengeluarkan darah. Dia buru-buru deh ke toilet, tapi sayangnya belum sampai, udah muntah darah duluan. Signe langsung kembali aja. Signe yang wajahnya sangat panik, Kristen pun meyakinkan Signe apakah baik-baik saja karena dia tidak mau bertanggung jawab atas penyakit Signe. Signe pun mengiyakan dan menandatangani kontrak itu. Signe benar-benar senang banget, dia nggak nyangka bisa jadi model nanti, sampai-sampai dia menghayal dirinya menjadi kaya raya. Keesokan harinya, Signe dan Thomas kumpul sama teman-teman mereka bernama Fredrik dan Emma. Signe sengaja mengajak kedua temannya itu untuk merayakan kesuksesan Signe ini. Signe ceritakan bahwa dia akan menjadi model iklan baju ternama, di mana model-modelnya itu memang diperuntukkan untuk orang yang memiliki keterbatasan fisik. Tapi ya kedua teman mereka terlihat biasa aja mendengarnya. Ya Signe marah dong merasa diremehkan, jadinya sedikit ada perdebatan di antara mereka, sehingga mereka memilih untuk pergi. Di sisi lain terlihat Mart gak sengaja bertemu Stian. Memang mereka juga temenan. Di situ mereka berbincang di mana Stian jujur soal Signe. Mart tentu kaget, dia kecewa karena sudah dibohongi. Malam harinya tiba-tiba rambut Signe mulai rontok. Rontoknya nggak sedikit tapi banyak sampai jadi tipis dan kesehatan Signe juga menurun. Signe nggak nyangka kalau efek sampingnya sampai separah ini. Hari itu dia mulai kerja jadi model. Awalnya Christine ragu karena melihat keadaan Signe tidak baik-baik saja. Tapi akhirnya lanjut setelah diyakinkan Signe. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Thomas mendatangi toko yang sama sewaktu ia mencuri kursi. Thomas tidak sadar kalau dia sedang diperhatikan dan akhirnya satpam itu pun berusaha menangkap Thomas. Kembali ke Signe, karena Signe terlambat, dia digantikan oleh model lain. Signe bete banget, harusnya dia yang ada di situ. Tak lama, syuting iklan pun berhenti sebentar lantaran wanita tersebut izin ke toilet. Signe langsung punya ide licik, di mana ia sengaja kunciin wanita itu di toilet.
Alhasil, wanita tersebut yang tak kunjung datang membuat para kru akhirnya memilih Signe untuk menggantikannya. Signe tampil sangat bagus, tapi di tengah-tengah syuting, Signe merasa mual. Det var flaut. Sorry, jeg bare måtte... Signe meyakinkan para kru untuk lanjutkan, tetapi setiap mau mulai, Signe mual terus bikin syutingnya gagal. Tiba-tiba, kepala Signe mengeluarkan darah dan akhirnya jatuh. Tubuhnya langsung kaku. Beberapa minggu kemudian terlihat kondisi Signe sudah membaik. Ia pun sudah di rumah. Signe sungguh sangat menyesal dengan apa yang ia lakukan selama ini. Kebetulan Mart datang berkunjung. Di situ Signe meminta maaf dan dia menceritakan semua secara jujur. Lalu dia juga menceritakan tentang Thomas dan memberitahu bahwa Thomas sekarang di penjara. Semua barang-barang Thomas maupun Signe dibawa sebagai barang bukti. Karena memang mereka ini tinggal satu rumah. Mart yang mendengarnya jelas marah dan kecewa sudah dibohongi. Dia pun pergi meninggalkan Signe. Kini Signe sendirian, gak ada satupun yang mau menemaninya. Signe harus menerima resiko atas perbuatannya itu. Dan film pun selesai. Bagaimana guys filmnya? Seru ya? Ya, pasangan ini memang sama-sama pengen narsis mereka. Jadi kalau satu terkenal, ya satunya pun harus terkenal juga, lebih ke bersaing ya. Cuma di sini mereka terlalu berlebihan tanpa mikirin resiko sehingga sekarang mereka harus menghadapi hukuman yang mereka alami masing-masing. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.